Pemirsa, untuk membahas debat pamungkas Capres 2024 serta mengulas rangkaian debat yang sudah berjalan, telah bergabung bersama kami ada pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Bang Effendi, selamat sore. Selamat sore, Kevin. Selamat sore, para pemirsa. Ya, Bang Effendi, kira-kira nanti jalannya debat nanti malam akan seperti apa? Apakah akan didominasi oleh substansi atau gimmick, Bang Effendi? Yang pertama ini debat pamungkas, jadi welcome to the final of the champion gitu ya kalau sepak bolanya. Saya kiaskan sedikit sepak bola hari Minggu nih. Tapi yang kedua yang untuk langsung menjawab apa yang Kevin sampaikan tadi, ya menurut saya debat ini bagi ketiga capres ini punya posisi yang berbeda atau potensi yang berbeda. Kita tahu di luar sana, lepas dari berbagai pernyataan lembaga survei, kami menemukan bahwa masih banyak pemilih yang siap berpindah atau menunggu debat ini. Coba saja Anda interview langsung mereka di lapangan. Nah, dengan demikian posisinya menjadi berbeda. 1 dan 3 jadi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo perlu memanfaatkan debat ini untuk, kalau Anda ingin bahasa bagusnya, memperbandingkan, contrasting, atau bahasa lugasnya itu attacking ya, terhadap apa yang sudah disampaikan selama ini oleh 02 atau Prabowo Subianto. Itu kalau tidak dimanfaatkan saat ini, maka agak sulit mengejar ketertinggalan yang ada di berbagai survei. Itu diakui juga sebagai ketertinggalan. Sementara bagi 02 atau Prabowo Subianto lebih pada bagaimana melakukan finishing touch ya untuk menuju putaran kedua, atau saya belum melihat kalau ada yang mengatakan akan menuju satu putaran pun itu membutuhkan suatu finishing up atau finishing touch. Nah, dalam konteks itu yang sedang diuji pada Pak Prabowo ini adalah apakah dia gemoisional. Ini menarik nih, gemoisional ini saya mulai dengar dari beberapa teman-teman, artinya apakah dia kembali ke gemoynya, jadi bisa dengan tetap tenang, dingin, senyum ya, atau masuk ke emosional kembali. Karena kalau debat pamungkas itu ada peluang nanti ada attacking dan bisa memancing emosi. Gitu, Kevin. Tapi kalau dilihat dari debat pertama sampai debat keempat, Bang Effendi, yang menjadi sorotan dan kemudian diterima dan dibicarakan oleh publik itu yang mana? Ya, saya ingin mengatakan tadi antara gimmick dan penyampaian gagasan itu tentu saja harus bersama-sama. Selama ini gimmick dan gagasan itu nanti resultantenya atau katakanlah titik temunya pada yang pertama itu seberapa layak gagasan-gagasan itu dikemukakan secara benar, jadi akurasi. Tapi pada bagian kedua khusus sebetulnya untuk negara-negara yang relatif berkembang, lebih khusus lagi Asia dan Amerika Latin, lebih khusus lagi Indonesia, orang itu tidak boleh juga menyerang terlalu tajam dalam bentuk gimmick maupun dalam angka-angka. Jadi memang menyebut 11 dari 100 pada waktu itu dianggap terlalu tajam. Tapi menggunakan gaya gini-gini nih, yang belum pernah saya lihat di dunia itu, menemukan jawaban dari Prof. Mahfud itu juga sangat tajam gitu. Nah, ini kan debat pamungkas. Saya rasa nanti gabungan dari gagasan dan gimmick itu tetap akan terjadi, cuma disimpan dalam bahasa yang dalam, tinggal menunggu kapan bisa muncul greget atau letusan-letusan yang ada gitu. Bang Effendi, melihat tema hari ini, siapa capres yang paling diuntungkan dan diharapkan paling bisa menyampaikan substansinya dengan paling baik? Supaya kita tidak masuk nanti ke langsung seakan-akan siapa yang akan diuntungkan, saya mau mengatakan siapa yang paling fresh, siapa yang paling fit. Kalau tadi dari pidato-pidato yang ditampilkan oleh atau video-video yang ditampilkan oleh Metro TV, saya lihat Pak Prabowo agak kurang fit pada pernyataan tadi ya, suaranya agak serak. Mudah-mudahan dia sudah cukup fit, sudah cukup fresh ya. Semua saya rasa tiga capres ini tidak akan terlalu banyak latihan pada hari ini, lebih banyak mungkin mendengar sedikit-sedikit dan lebih banyak istirahat. Tapi baiklah, saya mau mulai dari 01 dulu. 01 Anies Baswedan menurut saya tetap akan menjadi raja debat. Sudah terlahir, given bakatnya itu dalam menyusun kata-kata, kemudian menanggapi situasi, dan seperti yang dia sampaikan tadi, itu nggak bisa disusun-susun sebegitu rupa.
Nanti lahir pada konteksnya pada saat pertanyaan dimunculkan lalu diformulasikan jawaban. Baik ketika mendapat tekanan ataupun menyiapkan serangan-serangan yang sudah direncanakan. Hanya mudah-mudahan pada hari ini dia fit ya, mudah-mudahan hari ini dia fit karena di debat kedua antar capres saya merasa dia kurang fit ya, agak sedikit sengau bahasanya pada ucapannya pada waktu itu dan hati-hati saja untuk memperhitungkan antara rasio serangan dia dengan rasio yang disampaikan juga oleh Ganjar diimbangkan dengan juga menggunakan beberapa istilah yang tidak terlalu tajam. Jadi saya tidak berharap ada angka 11 dari 100 atau apapun itu. Nah itu untuk nomor 02 lagi-lagi ini bahasa ini mudah-mudahan bergema pada sore ini dan bisa dijadikan masukan. Mudah-mudahan itu tadi gemoisionalnya itu tidak terjadi. Memang agak sulit belakangan ini bagi Pak Prabowo untuk kembali ke gemoynya karena dalam debat dua debat terakhir itu baik Pak Prabowo maupun Gibran terpancing ya dan keluar dari hal-hal yang dianggap wajar dalam debat. Namun demikian tentunya paling tidak Pak Prabowo berusaha menahan diri saja ya dan kemudian menjawab apa-apa yang sudah dia lakukan itu sudah cukup baik. Nah yang untuk 03 Ganjar Pranowo saya selalu merasa bahwa ini adalah calon presiden yang berpengalaman sama seperti Anies dan paling tenang menunggu momentum. Dia bisa setiap saat mencuri momentum terbaik. Jadi kalau bicara siapa yang diuntungkan, saya rasa tiga-tiganya punya hal-hal yang bisa dilakukan selama ini terkait dengan pendidikan, kebudayaan, kesehatan, tenaga kerja, kemudian inklusi, kesejahteraan rakyat, semuanya punya. Tapi potensi memang berdasarkan pengalaman di daerah itu akan ada pada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Bang Effendi, oke kalau misalnya debat pamungkas ini bisa membantu pemilih yang undecided voters dan kemudian untuk menentukan pilihan bagi swing voters begitu. Tapi untuk yang sudah menentukan pilihan, Bang Effendi, ini masih bisa diubah karena menonton debat kelima ini begitu? Kalau basisnya itu pada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan berdasarkan ilmu pengetahuan ya, tentu saja dalam konteks psikologi komunikasi bisa tetap digali dan dijelaskan. Jadi misalnya kalau orang sudah apapun juga yang terjadi tetap Prabowo, apapun juga tetap Anies Baswedan, apapun juga tetap Ganjar atau strong voter itu sulit. Tapi bagi mereka yang misalnya banyak ingin menunggu, masih ragu-ragu, bahkan bagi mereka yang ingin menunggu dari misalnya key opinion leader, jadi misalnya dia bisa menunggu dari orang tuanya, dari yai, dari tokoh-tokoh tertentu, maka ini kesempatan untuk meyakinkan key opinion leader yang kemudian membaginya termasuk dalam keluarga untuk calon-calon pemilih itu. Jadi menurut saya ini penting sekali terutama karena jangan lupa Kevin di sekitar kita kan banyak isu yang menarik. Misal saya sebutkan satu aja. Walaupun bansos itu dibagi begitu rupa sampai 496 triliun, tapi pada kenyataannya kebutuhan pokok kan naik harganya gitu. Itu menunjukkan sesuatu yang unik. Kampus-kampus yang merupakan bagian dari pendidikan dan kebudayaan sedang menyatakan keprihatinannya ya. Itu juga sesuatu yang menarik. Belum lagi sampai menyelesaikan kuliah saja harus pakai pinjol gitu. Ini bagaimana dalam konteks tadi ya pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan rakyat, teknologi informasi, inklusi dan sebagainya. Tapi menurut Anda isu-isu yang Anda sebutkan tadi seperti bansos, lalu kemudian kesejahteraan sosial, pengangguran, pendidikan, harus menggunakan pinjol, itu kira-kira nanti akan dibahas tuntas tidak sih dalam debat kali ini, Bang Effendi? Kevin dan para pemirsa, debat itu nggak pernah tuntas. Apalagi ada pembatasan 4 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit ya. Rebuttalnya pun kadang-kadang bukan di tangan kita. Itu uniknya debat di Indonesia. Rebuttalnya itu di tangan capres lain yang menjawab. Kalau kembali ke kita, kita bisa membuat kesimpulan misalnya. Tapi lepas dari itu, paling tidak mereka menyampaikan apa yang berkali-kali saya katakan, what is in for me. Jadi untuk pemilih yang belum menentukan atau yang masih bisa digoyang, maka setelah memilih dia kita dapat apa gitu. Nah itu yang biasanya agak kuat disampaikan oleh selama ini. Kan kita tahu ini Pak Prabowo selalu makan siang, susu ya, ditambah lagi sekarang meliputi berbagai kalangan lain. Pendidik juga bisa dapat makan siang dan susu. Tapi jangan lupa Pak Ganjar ada KTP Sakti. Dan pada sisi lain Anies itu berkali-kali mengatakan
itu bukan program baru, pada masa-masa dia menjadi gubernur pun sudah dilakukan. Nah sekarang bagaimana meramunya dalam waktu yang relatif pendek, 4 menit nanti kesimpulan dan pembukaan, 2 menit kalau pemaparan pertama sebelum ada tanya jawab dan sanggahan dari capres yang lain. Tapi lepas dari itu saya sungguh yakin, nih pelan-pelan kita catat bersama nih Kevin, etika akan keluar. Pelanggaran di Mahkamah Konstitusi pada bagian tertentu dengan cara tertentu akan keluar. Kepedulian atau suara dari kampus-kampus akan keluar. Soal bansos yang dibagi atas nama mungkin dianggap pribadi itu juga akan keluar gitu. Pinjol jelas itu akan keluar karena ada sekian puluh juta mungkin orang yang terjerat pinjol dan perlu mendapatkan kepastian mengenai siapa yang dia pilih sebagai capres. Gitu Kevin. Ya, ya. Banyak yang mengatakan topik malam hari ini sebetulnya paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, Bang Effendi. Apakah karena memang dekat dengan kehidupan sehari itulah kemudian ini yang paling bisa membuat masyarakat untuk menentukan pilihannya begitu dengan menonton debat malam hari ini, Bang Effendi? Ya, jangan-jangan terima kasih juga pada KPU ya. Kadang-kadang topik itu atau temanya itu ada yang agak solid ya, ketika diturunkan tetap bersatu gitu, tapi ada juga yang begitu sulit. Hukum, korupsi, demokrasi, terus pemerintahan dan lain-lain. Tema hari ini sebetulnya tema yang dekat pada kita semua. Jadi tantangan bagi setiap capres, di samping tadi menjaga gimmicknya, menjaga supaya tidak terlalu emosi, pada sisi lain juangan juga menyerang terlalu tajam ya, atau terlalu dalam tanda petik kejam, justru membunyikan angka-angka. Saya khawatir kalau menyebutkan angkanya sekian persen, angkanya sekian triliun gitu. Terus rakyat bilang saya dapat apa gitu. Jangan lupa loh, ini pemilih kita sebagian besar itu 72,5% itu memang pendidikannya mungkin ya belum tamat SD, sebagian SMP atau sudah SMP. Nah, ini bahasa yang pantas buat mereka dan yang langsung itu maksud saya. Jangan cuma di atas-atas dengan angka berapa persen PDB dan lain sebagainya. Oke, baik Bang Effendi, nanti kita akan saksikan bersama bagaimana jalannya debat pada malam hari ini. Bang Effendi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.